Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Microsoft Word pada channel ini. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memberikan batasan kepada user, bagian mana yang boleh diedit dan tidak boleh diedit pada dokumen, atau apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada proses editing dengan menggunakan fitur yang disebut dengan restrict editing. Fitur restrict editing ini dapat ditemukan pada tab review sini, restrict editing. Ada juga di tab developer dan terdapat juga di tab file, kemudian pada menu pilihan info. Di sini terdapat pilihan protect dokumen. Klik pada drop down. Nah, di sini terdapat restrict editing. Jadi kita bisa memilih dari mana saja kita bisa mengakses restrict editing ini. Nah, restrict editing ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, restriction formatting atau pembatasan pemformatan, pembatasan editing, dan mulai menerapkan pembatasan. Nah, di bagian pertama, jika kita klik beri centang pada limit formatting to a selection of style, kemudian kita pilih setting, maka kita akan diarahkan ke kotak dialog formatting restriction atau pembatasan pemformatan. Di sini jika kita klik bagian ini, maka kita akan diberikan pilihan bagian mana saja atau fitur mana saja yang boleh dan tidak boleh diaktifkan pada fitur-fitur pemformatan. Secara default semuanya diperbolehkan. Nah, jika kita ingin menonaktifkan semua perintah-perintah pemformatan tersebut, kita pilih none. Atau jika kita ingin mengaktifkan sebagian saja, maka kita bisa memilih recommended minimum atau minimum yang direkomendasikan. Nah, di bagian bawah juga terdapat pilihan pemformatan. Jika kita bisa pilih salah satu dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Maka muncul pemberitahuan bahwa dalam dokumen ini sudah ada pemformatan yang tidak diperbolehkan. Apakah Anda ingin menghapusnya? Kita pilih no, supaya pemformatan yang ada di sini yang memang sudah ada tidak dihilangkan atau tidak diubah. Nah, untuk menerapkannya kita bisa menggunakan pilihan yes start enforcing protection. Di sini kita akan dimintai untuk mengisi password. Kita akan isikan password. Nah, password ini kita akan gunakan jika kita ingin membuka kembali pembatasan yang telah dibuat. Klik OK untuk menerapkan. Maka sekarang semua fitur pemformatan sudah dinonaktifkan. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan fitur seperti bold, italic, dan underline, dan kita juga sudah tidak bisa untuk menentukan jenis huruf maupun ukurannya. Pada bagian style juga sudah dibatasi. Di sini hanya terdapat satu, stylenya normal saja. Dan di bagian desain dibatasi juga. Di sini bagian theme sudah dinonaktifkan. Dan semuanya sudah menjadi abu-abu semua. Artinya sudah tidak bisa lagi digunakan. Sedangkan pada bagian dokumen formatting ini masih bisa digunakan, diterapkan. Untuk membuka pembatasan tersebut kita bisa mengklik pada tombol stop protection. Kita isikan password yang telah kita buat, kemudian kita tekan OK. Maka sekarang fitur-fitur atau perintah-perintah yang digunakan untuk pemformatan sudah aktif kembali. Nah, bagian yang kedua adalah bagian editing restriction. Di sini jika kita beri centang, maka kita akan diberikan pilihan bagian mana saja yang bisa dilakukan perubahan oleh user. Misalnya user bisa mengisi komentar, mengisi form, atau juga kita bisa memilih user tidak boleh sama sekali melakukan perubahan pada dokumen. Jika kita pilih ini, maka kita akan diberikan pengecualian di sini. Kita boleh mengisi pengecualian yang ada di sini. Misalnya kita bisa pilih bagian yang boleh diedit. Misalnya saya ingin bagian ini, paragraf ini bisa diedit, sedangkan yang lain read only. Kita bisa menyeleksinya terlebih dahulu, kemudian beri tanda centang pada everyone. Setelah itu kita bisa menerapkan proteksi atau pengaturan yang telah kita buat dengan mengklik pada start enforcing protection. Isikan passwordnya.
kemudian oke. Maka secara otomatis di dokumen atau di paragraf yang kita seleksi ini akan diberi tanda seperti ini. Nah, ini menandakan bagian yang bisa dilakukan perubahan, sedangkan bagian yang lain tidak bisa dilakukan perubahan. Misalnya di sini saya ingin menghapus bagian ini, klik tombol delete, maka bagian paragraf ini masih bisa dimodifikasi, sedangkan jika kita pilih bagian ini kemudian tekan delete, maka sama sekali tidak bisa dimodifikasi kecuali kita isikan password untuk membuka pembatasannya. Nah, untuk membuka pembatasan kita bisa pilih stop protection, kemudian isikan password yang sudah kita buat, kemudian oke. Maka pembatasan sudah dibuka dan kita bisa melakukan perubahan, memodifikasi isi dari dokumen ini. Kita bisa menerapkan kedua pembatasan ini sekaligus atau bisa juga memilih salah satunya. Nah, itu tadi cara untuk menerapkan pembatasan kepada user, bagian atau perintah mana saja yang bisa diakses dan yang tidak bisa diakses untuk pemformatan, dan bagian mana yang saja yang boleh dan tidak boleh untuk diedit. Semoga video ini bermanfaat. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.